Apa kabar adik-adik sekalian? Apa kabarnya? Gimana kabarnya selama seminggu ini? Sudah lama kita tidak bertemu ya, tapi kita tetap bertemu di kebaktian online ini. Yuk, Koko mau ajak kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu di awal sekolah minggu kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke, kita menyanyikan lagu ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, di mana sekali lagi kami boleh bertemu Tuhan di kebaktian online ini. Tuhan boleh pimpin Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan boleh jaga sertai kami Tuhan, dan Tuhan pimpin Tuhan kebaktian sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berkati Tuhan, kami akan memuji-Mu serta mendengar firman-Mu. Berkati, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap bangkit berdiri. Koko mau ajak kita menyanyikan satu lagu, Saya Bergirang. Mengapa Engkau bergirang? Yuk kita menyanyikan lagu itu. Boleh duduk. Koko mau ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Allah Itu Baik. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Meskipun kita di tengah keadaan seperti ini, Tuhan tetap pelihara kita, tetap ada orang tua yang memberi kita makan, kita tetap boleh kebaktian online di minggu ini. Oke, Koko mau ajak kita menyanyikan satu lagu, Allah Itu Baik. Setianya, yang
kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan satu lagu untuk persiapan mendengar firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus Aku Berjanji. Yuk, sambil bangkit berdiri kita mau menyanyikan lagu ini. Pakai gerakan. Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi dengan Cici Indri di sekolah minggu pada hari ini. Apa kabar kalian? Cici harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat-sehat selalu. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sampai pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan dengan baik, dan bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, Cici mau tanya, siapa yang pernah merasa sedih? Atau jangan-jangan tidak pernah merasa sedih? Oh, aku gak pernah sedih, Ci. Aku selalu hidupnya selalu senang. Ada? Nah, Cici kayaknya yakin deh, pasti semua kita nih yang di rumah, termasuk Cici, pasti pernah merasa sedih. Apalagi saat-saat seperti ini nih, lagi pandemi, wah gak bisa kemana-mana, gak bisa ke sekolah, gak bisa ketemu teman-teman, sedih pasti, ya kan? Lalu sedihnya kenapa lagi? Mungkin sedihnya karena, pernah kena marah sama mama, sedih. Atau ulangan dapat jelek, sedih. Nah, artinya apa? Artinya kita semua pernah sedih, ya. Bagaimana dengan senang? Oh, pasti dong kita pernah senang. Tapi, apakah hidup kita selalu senang terus? Enak ya kalau setiap hari tuh senang terus, nggak ada sedihnya. Betul nggak? Iya, betul. Enak kalau kehidupan kita nggak pernah sedih. Tetapi sayangnya hidup kita tidak seperti itu. Pasti ada senang, pasti ada sedih. Nggak mungkin senang terus, nggak mungkin. Nggak mungkin sedih terus juga nggak mungkin. Ada senang dan juga ada sedih. Nah, Cici mau bercerita nih tentang janji Tuhan kepada umat manusia, bahwa Tuhan berjanji akan meniadakan, akan menghapus, akan menyingkirkan yang namanya kesedihan. Mau tahu nggak caranya bagaimana? Jadi Tuhan Yesus berjanji kalau nanti kita itu tidak akan bersedih lagi. Kita akan senang terus. Mau nggak teman-teman? Mau nggak adik-adik sekalian? Cici sih mau, ya. Tapi bagaimana caranya? Kita mau sama-sama belajar, ya. Masih ingat cerita minggu lalunya lagi kita sedang membahas tentang apa? Kita membahas tentang penciptaan sampai kepada
manusia jatuh ke dalam dosa. Ingat adik-adik sekalian, kalau pada dahulu kala, waktu ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Tuhan Allah menciptakan dengan sangat baik, ya. Tidak ada cacatnya, tidak ada jeleknya, semua sangat baik. Betul kan, teman-teman? Ya, betul. Tidak ada yang jelek, semua sangat baik. Bahkan manusia, lalu juga manusia pertama ya, Adam dan Hawa, lalu juga semua hewan-hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga Allah, semua dapat berkomunikasi dengan baik. Semua sangat baik. Sampai pada akhirnya, apa yang terjadi? Sampai suatu hari, suatu saat, manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah tidak taat kepada perintah Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, lalu semuanya menjadi rusak. Yang tadinya indah menjadi tidak indah lagi. Yang tadinya bisa berkomunikasi dekat dengan Tuhan Allah menjadi tidak bisa. Karena apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita bisa seperti dulu lagi sebelum adanya dosa? Bagaimana caranya supaya kita dapat kembali dekat dengan Allah? Adik-adik masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu bahwa Tuhan Allah berjanji kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah menjanjikan adanya seorang juru selamat. Dan siapakah juru selamat itu? Betul, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi bukan sampai di situ saja. Tuhan Allah pun membangkitkan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Dan sejak saat itulah rencana Allah untuk membuat segala sesuatunya menjadi baru, menjadi seperti semula sebelum adanya dosa, mulai digenapi. Adik-adik tahu tidak? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, menebus dosa-dosa kita dan telah bangkit, maka itu artinya kita adalah ciptaan yang baru. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita, maka kita adalah ciptaan yang baru. Hati kita sudah diperbaharui. Tapi menurut adik-adik, bisa nggak sih kira-kira ketika kita sudah diampuni dosanya, ketika kita sudah dibarui menjadi ciptaan yang baru, bisa nggak sih kita melakukan dosa lagi? Bisa nggak sih kita melakukan kesalahan? Jawabannya apa adik-adik? Betul, kita masih bisa loh jatuh ke dalam dosa lagi. Kita bisa loh melakukan kesalahan lagi. Karena apa? Karena kita ini adalah manusia berdosa. Pada dasarnya kita adalah manusia berdosa. Tetapi adik-adik tahu tidak? Ada kabar baiknya loh. Apa sih kabar baiknya? Kabar baiknya bahwa suatu hari nanti sudah tidak ada lagi yang namanya dosa. Karena apa? Karena Tuhan berjanji untuk datang kembali yang kedua kali. Dia akan datang ke dalam dunia menjemput anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya untuk masuk dan tinggal bersama-sama Dia di langit dan bumi yang baru. Tuhan akan meniadakan yang namanya kesengsaraan, meniadakan yang namanya dosa, meniadakan duka cita, meniadakan yang namanya kesedihan. Seperti yang tadi Cici Idri bilang di awal, bahwa nanti itu semuanya akan senang-senang aja. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Ia akan datang kembali ke dalam dunia, menjemput kita. Menjemput siapa? Menjemput kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Ingat, hanya yang percaya kepada Tuhan yang akan hidup dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita akan tinggal di sana di mana Tuhan yang akan
memerintah sebagai raja. Nah, adik-adik mau tidak tinggal dan hidup bersama-sama Tuhan, di mana sudah tidak ada lagi kesengsaraan, di mana sudah tidak ada lagi kesedihan. Adanya seneng-seneng doang, happy-happy doang. Mau? Kalau mau, caranya cuma satu, yaitu percaya kepada Tuhan. Lalu Ci, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus setia mengikut Tuhan. Kita harus belajar untuk taat. Kita harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan apapun yang baik, melakukan apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus melakukan itu semua agar kita dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Oke? Nah, sekarang Cici mau kasih ayat hafalan kita. Pada hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Yang ada Alkitabnya kita boleh buka bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Cici bacain ya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru artinya apa tadi? Bahwa kita sudah dibaharui, kita sudah diampuni dosa-dosa kita, tetapi kita masih manusia, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kabar baiknya yang Tuhan kasih tahu kepada kita, Tuhan Allah berjanji, Tuhan Yesus berjanji Tuhan akan datang kembali yang kedua kali, menjemput anak-anaknya yang percaya kepada Dia untuk tinggal bersama-sama Dia di langit dan bumi yang baru. Lalu bagaimana cara kita sambil menunggu datangnya Tuhan Yesus kedua kali? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap setia, tetap menjalankan apa yang Tuhan mau, tetap menjalankan apa yang menyenangkan Tuhan, rajin berdoa dan baca Alkitab. Oke? Itu cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua dan kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau mati di atas kayu salib menebus setiap dosa-dosa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kami semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di bumi dan langit yang baru. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, terima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firman-firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum Cici tutup, Cici mau kasih kuisnya dulu. Kuisnya yang hari ini pertama adalah, apa sih janji Tuhan kepada umat manusia? Di Cici udah sebutin di cerita, kalau memperhatikan pasti tahu apa janji Tuhan kepada
setiap umat manusia. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu janji Allah untuk digenapi? Apa yang harus kita lakukan? Sebutkan beberapa, lalu kirimkan video. Ingat ya, harus berupa video. Jadi nomor 1 dan nomor 2 dijawab melalui video dan dikirimkan ke nomor yang ada di layar kalian. Nanti Cici akan lihat. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.